Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil amin, wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan jalan beragama yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat keras hukumannya. Kemudian, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jahannam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus mendengar dan taat, serta tidak boleh menolak segala sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan iman bagi orang yang enggan atau menolak untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asing di hadapan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah keadaan yang akan terjadi bagi orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dianggap orang yang asing karena kebanyakan orang-orang tidak mengetahui sunnah, bahkan menyelisih sunnah. Maka semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. على منهاج خير المرسلين وبالحب
بالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.